Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar, NIM SSI 2023033634. Untuk UAS kali ini saya akan mengambil paper dengan judul Core Decision Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest, Nasution dan Suprapto dari Department of Computer and Science and Electronic FMIPA UGM Yogyakarta, Indonesia. Untuk yang pertama adalah presentasinya, yaitu latar belakang dan motivasi. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Yang ketiga adalah model dan arsitektur. Yang keempat hasil klasifikasi. Yang keempat hasil regresi. Yang keenam analisis fitur dan kesimpulan. Untuk yang pertama dulu adalah latar belakang dan motivasi. Ada 288.472 perkara pidana di Indonesia, naik 15% dari tahun sebelumnya. Untuk masalah peradilan, volume kasus tinggi, hakim membutuhkan sistem mendukung putusan yang tepat, potensi AI, tugas berulang dan berbasis pola dapat diotomatisasi menggunakan NLP dan machine learning. Keterbatasan riset studi sebelumnya, yaitu LSTM, BLSTM, CNN hanya mencapai akurasi 49,14% sampai dengan 77,32% pada teks hukum di Indonesia. Tinjauan pustaka penelitian terkait ada US, Amerika yaitu 92%, PR Brasil 90%, ada UK 69%, India 93%, Turki 93%, Arab 88%, Inggris 95%, dan yang mungkin ada gapnya yaitu Indonesia 77%. Untuk metodologi penelitiannya ada yang pertama ada collection data, yang kedua ada data processing, yang ketiga ada feature extraction, yang keempat model training, dan kelima evaluasi. Untuk dataset dan processing, yaitu datasetnya ada sumbernya dari Mahkamah Agung RI, yang kedua jenis kasusnya ada pidana, kriminal, jumlah dokumentasi ada 21.630 putusan. Untuk formatnya PDF, format konversinya XML terstruktur. Kelas hukumannya ada 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, sangat berat. Standarisasi durasi dikonversi ke hari. Untuk tahapan preprocessingnya ada tokenisasi, pembersihan teks atau cleaning, penghapusan stop word, steaming, dan lemmatisasi. Untuk ekstraksi fitur TF-IDF dan word to fact. Untuk TF-IDF-nya ada konsepnya mengukur pentingnya kata dalam dokumen relatif terhadap korpus, frekuensi term T dalam dokumen D atau normalisasi, log N dokumennya mengandung T, TF, TD kali IDF, dan TD bobot akhir setiap term. N-gram sama dengan 1,5, min TF sama dengan 0,01, max TF adalah 0,95, chi-square selection. Untuk word to fact-nya ada konsepnya ada dense vector, representasi kata menangkap makna semantik. Prediksi kata target dari konteks sekitarnya, efisien, prediksi konteks dari kata target, unggul untuk langkah, maximize, log P, WT, WN, WT plus N. Untuk SIBO, vector size-nya ada di 50, min core-nya ada di 10, epoch-nya ada di 20, SIBO-nya yang terbaik. Base akurasinya ada di 62,53%. Untuk F1-nya ada di 0,6079 agregatif. Untuk fast text dan random forest, fast text extensive scape dengan n-gram karakter merepresentasikan kata sebagai jumlah embedding subword ZWT, mampu menangani kata dengan langkah baru atau OOV, config vektornya dari 100, window-nya dari 10, min core-nya dari 5, epoch 20. Base ACC-nya dari 61,58%, F1-nya dari 0,6133 agregatif. Untuk random forest-nya, assembly methodnya membangun banyak decision tree dari data bootstrap. Random feature selection-nya setiap tree memiliki subset fitur secara acak. Baking sampling dengan penggantian untuk diversifikasi tree. Final production majority voting, klasifikasi atau rata-rata atau regresi. Kelebihan tahan overthink, robust terhadap noise, dan interpretable. Untuk eksplorasi data analis atau IDE, distribusi hukuman, untuk ringannya ada di 4.630, sedangnya ada di 5.200, beratnya ada di 5.700, sangat beratnya ada di 6.100. Hasil klasifikasi atau representasi agregatif
perbandingan akurasi, dan F1 agregatif. Untuk yang krem ada F1 score dan yang hijau ada di akurasi. Untuk fast tag-nya F1 score-nya ada di 61, akurasinya ada di 62. Untuk word to fact-nya dari F1 score-nya ada di 61, akurasinya dari 63%. Untuk TF-IDF-nya F1 score-nya dari 78, akurasinya ada di 81. Untuk yang terbaik ada di TF-IDF, akurasinya mencapai 80,91%, F1 score-nya ada di 0,78. Hasil klasifikasi representatif segmentif. Untuk yang hijau ada di akurasi agregatif, untuk yang krem ada di akurasi segmentatif. Untuk TF-IDF-nya akurasi agregatifnya ada di 81, untuk akurasi segmentatifnya ada di 79, untuk word to fact-nya akurasinya agregatifnya ada di 63, untuk akurasi segmentatifnya ada di 64. Untuk fast text akurasi agregatifnya ada di 62, untuk akurasi segmentatifnya ada di 64. Hasil regresi prediksi durasi hubungan. Untuk perbandingan R kuadrat score atau regresi. Untuk yang biru ada di R kuadrat segmentatif, untuk yang hijau ada di R kuadrat agregatif. Untuk fast text-nya R kuadrat segmentatifnya sama dengan 0, untuk R kuadrat agregatifnya sama dengan 1. Untuk word to fact-nya R kuadrat segmentatifnya ada di 1, R kuadrat agregatifnya dari 1 juga. Untuk TF-IDF R kuadrat segmentatifnya dari 1, R kuadrat segmentatifnya dari 1, R kuadrat agregatifnya dari 1. Analisis ablasi fitur atau segmen importance. Metodologi ablasi, setiap segmen dokumen dikeluarkan satu persatu, lalu perubahan performa model diamati. Segmen dengan penurunan performa terbesar sama dengan paling penting. Untuk temuan utama fakta hukum krusial, menghapusnya sama dengan menurunkan akurasi signifikan. Pertimbangan hakim, keduanya penting, mencerminkan logika umum. Identifikasi terdakwa kepala keputusan, dampak minimal. Segmentasi membantu isolasi sumber informasi kunci dalam dokumen hukum. Fakta hukumnya ada di 90%, pertimbangan hakimnya ada di 68%, riwayat tuntutannya ada di 65%, fakta kasusnya ada di 60%, riwayat dakwaannya ada di 45%, penutup dokumen ada di 20%, identitas terdakwa 10%, dan kepala putusan 8%. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, perbandingan akurasi metode prediksi putusan di Indonesia, RF ditambah TF dikurangi DF, penelitian ini sama dengan 81. Lalu ada CNN Close Attention Nuranti tahun 2022 ada di 77. Ada di LSTM Nuranti tahun 2022 ada di 66. Ada LSTM Nuranti tahun 2022 ada di 49. VS LSTM sebelumnya 49,14, penelitian ini 80,91%, bertambah jadi 31,77%. Selanjutnya ada di PLSTM yang sebelumnya ada di 65,5%. Untuk di penelitian ini ada di 80,91%, naik 15,41%. Untuk CNN plus ATN sebelumnya ada di 77,32%, penelitian ini 80,91%, naik 3,59%, melampaui semua baseline di sebelumnya. Untuk kesimpulannya, TF-IDF terbaik. TF-IDF plus random forest mencapai akurasi klasifikasi 81% dan R kuadratnya 0,80. Untuk regresi melampaui LSTM atau CNN yang sebelumnya 77%. Representasi frekuensi unggul dalam domain formal seperti hukum, representasi berbasis frekuensi lebih efektif, word embedding, word to fact, dan fast text. Meningkatkan segmentasi, meningkatkan MAE. Pendekatan segmentatif menghasilkan MAE lebih kecil 220 hari versus 245 hari. Preservasi terstruktur dokumen membantu regresi. Segmen kunci teridentifikasi, fakta hukum dan pertimbangan hakim adalah segmen paling informatif, identitas terdakwa dan kepala keputusan kontribusinya minimal. Arah penelitian berikutnya adalah eksplorasi transformer BERT Indonesia atau IndoBERT.
hybrid embedding, dan reprocessing domain untuk semantik model dalam lebih dalam. Terima kasih untuk penelitian Core Decision Production, Prediction, Model Using NLP, and Random Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.